Toh faktanya tidak semua juga dari wanita mereka mau menggunakan. Logika sederhananya, jikalau itu kewajiban, artinya hukumnya wajib. Jikalau tidak dilakukan itu dosa. Faktanya banyak sekali yang tidak mau menggunakannya. Yang paling gampang saja yang menjadi tokoh, menjadi public figure, yang menjadi panutan banyak wanita tidak mau menggunakan adalah Nana Shihab. Padahal bapaknya seorang guru besar. Artinya apa? Apakah Nana Shihab tidak mengerti tentang agamanya? Tentu sangat mengerti. Apakah bapaknya tidak mengingatkan? Mungkin bisa jadi. Tetapi karena mungkin bapaknya juga tahu itu bukan sesuatu yang wajib, maka Nana Shihab pun si going saja, tidak menggunakan, teman-teman. Nah itu ya, makanya sekali lagi tidak bisa kamu klaim sebagai produk agama, semata-mata hanya produk budaya atau tradisi atau fashion belaka. Clear sampai di situ. Nah, jadi itu bisa-bisanya mereka saja, pandai-pandainya diajak klaim-klaim logi namanya. Klaimologi karena mereka itu sotoilogi. Oke teman-teman, terima kasih ya. Nah memang mungkin pemberitahuannya belum tahu, karena itu Mas sangat berterima kasih kalau ada yang share live, tap layar supaya ruangan ini pun bisa berkembang. Kapan perlu tap layarnya sampai berapa puluh ribu kayak gitu. Boleh dong, boleh. Terititut. Kapan ya? Teng 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 terek teng 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 terek teng. Ya silakan teman-teman, ada yang mau request naik nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol aja. Yang penting santun beradab, nggak usah nggak usah kita cari keributan. Nggak bosan apa teman-teman dari pagi siang sore malam yang dibahas itu cerita kayak yang lain-lain, yang ringan-ringan, yang santai-santai tapi berbobot, serius tapi santai alias sersan. Banyak kok hal-hal lain yang lebih menarik, banyak kok hal-hal lain yang lebih menyegarkan yang bisa kita ceritakan, yang bisa kita sampaikan kepada dunia. Jadi nggak perlu itu sampai bersih tegang urat lehernya ya. Thank you Joso, thank you Ego Emi yang udah bergabung. Tadi saya di tempat deh. Mau nyanyi lagu apa teman-teman? Minta bantu doa, lagi pegel dari pinggul ke kaki, au. Hijabnya untuk cari sensasi saja ya, agar dibilang wanita baik-baik. Justru hijab itu bagi kaummu sering digunakan untuk kriminal. Contohnya mereka masuk ke dalam swalayan yang tadinya kurus tiba-tiba keluar hamil 9 bulan. Atau digunakan untuk para wanita-wanita muslim yang keluar masuk hotel bukan punya. Tetapi kalau seorang lina di depan kamera, tujuan mengedukasi kamu supaya kamu klaim menjadi milik kenyamu, maka akan mempermalukan dirimu sendiri. Sebab kenyataannya banyak digunakan untuk hal-hal yang kriminal dan mudarat, terutama para santri ya, yang tertutup dari atas rambut sampai kaki pun ternyata tetap menjadi piala bergilir bagi para ustadznya di pondok pesantren. Jadi jangan lagi teman-teman ya mengklaim. Biasa saja, itu fashion, itu produk budaya. Setuju Mak? Ya iya dong, karena apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah realita, bukan sebuah dongeng atau cerita. Makanya tuh nggak usah klaim, malu kalau mengklaim. Kenapa? Karena faktanya digunakan untuk hal-hal yang mudarat, negatif, bahkan maksiat. Nah, demikian teman-teman ya. Naik dong. Nah, barusan tadi Mak bilang, buat teman-teman yang merasa berakidah baik, yang merasa rahmatan lil alamin, kedepankan adab dan kesantunan. Jadi paling tidak yang namanya manusia itu beretika, mengucapkan salam, sama seperti Mak tadi juga mengucapkan salam, assalamualaikum, gitu. Jangan naik dong. Who are you? Siapa kamu yang segala sesuatu harus dituruti? Maaf nih. Lupa deh mohon doanya, nggak perlu bahas hijab. Oh iya Joso, ada lagi teman-teman yang mau didoakan sebelum kita mulai. Pertama untuk Joso yang pegel-pegel dari pinggul sampai ke bagian bawah. Ada lagi. Aku suka ruangan yang nggak membahas agama karena kadang iya biasa aja. Ada lagi nggak pokok doa? 2 pokok doa kita akan berdoa. Oke, silahkan typing teman-teman kalau masih ada pokok doa. Kita berdoa bersama karena sebenarnya tidak perlu mengkultuskan orang lain untuk berdoa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Saya yang sudah dibenarkan di dalam Kristus memiliki kuasa dalam setiap doa kita. Oke.
Ada lagi. Kalau tidak ada, kita tetap akan berdoa. Mohon maaf ya teman-teman, mak bicaranya cepat. Itu namanya bicara steno. Jadi jangan tulisan aja yang steno, tapi ucapan juga steno. Selama nalarmu, selama IQ-mu tinggi, maka kamu pasti menangkap apa yang saya bicarakan dari tadi. Nanti lama kurangi speednya ya dalam berdoa, speednya akan dikurang. Mak mau nanya ayat Alkitab, kita akan berdoa dulu teman-teman. Ada satu pokok doa dari Joso. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kerelaan nafas kehidupan yang Kau berikan sampai detik ini. Kami tahu hidup dan mati kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami juga tahu kesempatan kami untuk melayani melalui sosial media itu pun anugerah daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk sore malam ini. Jikalau ruangan Lina Wijaya 5 ini kembali, Tuhan boleh pakai untuk memberkati banyak orang, baik melalui typing, melalui pertanyaan, melalui share live dan tap-tap layar. Biarlah setiap kami yang berbagian dan rahmati, Tuhan berkati, Tuhan limpahi dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapa, kami bersyukur untuk saudara kami Joso. Dalam hal ini dia memiliki kelemahan fisik, bagian pinggul ke bawah untuk anggota tubuhnya yang terasa pegal-pegal. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Kami tidak tahu sumbernya dari mana kelemahan ini, tapi satu hal yang kami tahu, di dalam Engkau selalu ada pemulihan, ada kelegaan, ada kesembuhan. Berikan dia hikmat bijaksana Bapa dalam jam-jam istirahat, makanan dan minuman, sehingga fisiknya boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa di surga, berkati keluarga yang mendampingi, berkati juga kiranya apapun yang menjadi kegiatannya ke depan, sehingga seluruh pekerjaannya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, jikalau kami terima Uti Watimena yang harus menjalani Tuhan kemo untuk beberapa waktu ke depan. Kami kembali berserah sepenuhnya seluruh proses ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memberkati Mbak Uti sebagai seorang apologet yang militan. Engkau pasti akan menaungi dan merahmatinya dengan proses kesembuhan yang baik. Cukupkan segala biaya yang dibutuhkan. Berkati sanak famili yang merawat dan mengantarkan. Kami menyerahkan seluruh proses penyembuhan Mbak Uti untuk penyakit kansernya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah ruang